Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalam ala rasulillah sayyidina Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa man walah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Subhanallah alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar wa la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Adada kulli harfin kutiba yuktabu abadal abidin wa dahrat dahirin. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lim wan naf'a wal intifa' wal mudzakarata wat tadhkir wal ifadata wal istifadah wal hatha ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi wad du'a ilal huda wad dilala alal khair ibtiha'a wajillah wa mardatihi wa qurbihi wa thawabihi subhanahu wa ta'ala. Qala al musannif rahimahullah wa nafa'ana bihi wa bi ulumihi fid dharain amin. Babu salatil khauf ay as-salatu halal khauf wal muradu bil khaufi khauful aduwi awil qital awil khaufu ala malihi aw nahwihi. Al aslu fiha qauluhu ta'ala wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus salata faltakum ta'ifatum minhum ma'ak. Al ayat. Salatil khaufi waradat bi sittata asyrata kaifiyatan ikhtara minhal imam Syafi'i arba'ah. Al ula salatuhu sallallahu alaihi wa alihi wasallam bidhatir riqa wa hiya idza kana al aduwu fi ghairi jihatil qiblah aw fi jihatiha wa hunaka ha'il wa summiyat bidzalika li'annahum raqqa'u fiha rayatihim. Kaifiyatuha yufarriqul imamul jaisa firqatain firqatun yastaqbiluna al aduwa wa yakhrusuna wa firqatun yusalluna ma'ahu rak'atul ula fa idza qama al imamu li rak'ati tsaniyah nawau al mufaraqata wa atammu li anfusihim wa yusallimuna thumma yadhhabuna ila jihadil aduwi wa yakhrusun thumma ya'til ladzina kanu yakhrusun fayusalluna ma'al imami rak'ata tsaniyah summa tutimmu li nafsiha biduni niyatil mufaraqah wa yantaziru hal imamu fayusallimu bihim wa hadhil kaifiyatu takunu fi sholati tsunaiyah amma fi sulathiyah fayusalli bil ula rak'atain wa bi tsaniyah rak'atan wahidah wa fi rubaiyah fayusalli bi kullin minhuma rak'atain kama qala sahibu sofati zubat anwa'uha salasatun fa in yakun aduna fi hari qiblatin fasun tahrusu firqatun wa sallaman ya'um bil firqatir rak'atal ula wa tutimmu wa harasat thumma yusalli rak'ah bil firqatil ukhra walau fi jum'ah summa atammat wa bihim yusallimu. Setelah menyelesaikan anwa'u sholati sunan, menyelesaikan tentang macam-macamnya sholat sunnah, kali ini kita memasuki di dalam bab sholatil khauf. Beda ya sholatul khauf dengan pembahasan sebelumnya. Kalau sebelumnya itu ada hukumnya. Sholat id hukumnya sunnah, sholat kusuf, kemudian istisqa dan lain sebagainya. Kalau sholatul khauf enggak seperti itu ya. Bab sholatil khauf, bab sholat khauf, maksudnya bagaimana? Ai as-sholatu halal khauf, sholat dalam keadaan takut. Arti takut di sini didul aman, kebalikan aman, berarti enggak aman, situasi enggak aman, maka ada cara sholatnya sendiri. Ini berarti yang dibahas adalah sholat fardu. Ada yang mengatakan sholat sunnah pun bisa dilakukan seperti ini. Wal murad bil khauf, yang dimaksud dengan takut di situ, tidak aman di situ, apanya yang tidak aman? Khauful aduwi, takut musuh. Bukan kok di sini sifatnya orang mukmin terus takut musuh, tidak. Ini menjelaskan tentang kesunahan cara sholatnya.
menjelaskan cara sholatnya ketika ada musuh. Bukan kok sifatnya mukmin takut dengan musuh, tidak ya. Awil kital atau peperangan, awul khawf ala malihi atau takut daripada hartanya, ada yang mencuri atau semisalnya. Ini akan dibahas. Lah, sholat seperti ini, dalam keadaan seperti ini memang ada dalilnya tak? Ya pasti ada. Al aslu fiha, dalil daripada sholat khauf di sini langsung firman Allah Subhanahu wa taala, nasnya Al-Qur'an. Wa idza kunta fihim fa aqamta lahumus sholata faltakum ta'ifatun minhum ma'ak. Jika kamu berada, wahai Nabi Muhammad, fihim, di tengah-tengah mereka, para orang-orang kafir, fa aqamta lahumus sholah, kamu mendirikan untuk mereka sholat, faltakum ta'ifatun minhum ma'aka, maka hendaknya berdiri satu kelompok bersama kamu. Lah di sini ulama mentafsiri banyak sehingga memunculkan sampai 16 cara tentang sholat khauf. Ya apa nambah bulet. Anwa'u sholatul khauf, macam-macam sholat khauf, sholat dalam keadaan tidak aman. Warodat bisittata asyrata kaifiyah, datang riwayat dengan 16 cara. Ikhtara minhal Imam Syafi'i arba'ah, tapi Imam Syafi'i milih dari 16 tadi itu hanya 4 ya. Selainnya yang 12 gak dipakai oleh Imam Syafi'i. Papat yang kok bingung-bingung kok nek wayahe praktek misalnya. Tapi di sini memang sebagian musannif pengarang kitab itu memohon ketika masuk di dalam bab sholatul khauf ini, mereka nas'alul aman, nas'alullah amna, meminta kepada Allah Subhanahu wa taala keamanan. Yang mudah-mudahan kita diberikan keamanan. Karena memang sudah disabdakan oleh Nabi, kalian ini jangan berangan-angan bertemu dengan musuh. Ojo sok kepingin kepethuk musuh. Nah, tapi mintalah al-afiyah. Tapi ketika sudah mereka meduki kita musuh, ojo mundur. Fasbiru, bersabarlah ya, jangan takut. Apa dari yang dipilih oleh Imam Syafi'i 4 ini? Yang dipilih oleh Imam Syafi'i dari 4 ini, yang pertama yaitu sholatuhu sallallahu alaihi wasallam bidatir riqa, sholatnya Nabi sallallahu alaihi wasallam di datir riqa. Berarti menunjukkan ini tempat ya, tempat. Wahia, sholat bagaimana ini? Wahia yaitu sholat ketika idza kanal adu fi ghairi jihatil qiblah, ketika musuh di selain arah kiblat. Ketika musuhnya itu bukan di arah kiblat, maka pakai cara ini. Yang pertama ini yaitu bidatir riqa, sholat bidatir riqa. Au fi jihatiha, atau musuhnya ada di arah kiblat. Berarti kita ketika sholat itu ngadepi musuh langsung, musuhnya di depan kita. Wahuna kahail, tapi di situ kita antara musuh ini ada penghalang sehingga gak ketok. Nek moro takbir sholat musuh langsung datang kita, nggak tahu, repot malian. Makanya ada caranya. Cara yang pertama ini datir riqa, ketika musuh tidak di arah kiblat, dalam artian kita tidak melihatnya, atau ada di kiblat tapi ada penghalang. Bagaimana caranya? Nanti akan dibahas. Ini sholat datur riqa, yaitu ketentuannya jika musuh tidak di arah kiblat atau ada di arah kiblat tapi ada penghalang. Wasumiyat bidzalika, lah ketika musuh ada seperti ini kok dinamakan datur riqa? Kenapa kok dinamakan datur riqa? Kok gak wis dinamakan sholat ketika musuh ada di selain kiblat atau ada di kiblat dalam keadaan tertutup kita dengan musuh? Waduh, ketahuan sholat ngono akhirnya. Jeneng seperti itu ketahuan. Nah, langsung aja diberi nama. Sholat ketika musuh seperti itu apa namanya? Namanya datur riqa.
Sumiyat bidzalika li annahum raqqa'u fiha royatihim, karena mereka para muslimin waktu itu bergantian menempel royahnya mereka, benderanya mereka. Makanya ada caranya nanti ya. Ada caranya. Kaifiyatuha, caranya ini. Yufarriqul imamu al-jaisa firqatain. Imam yang menjadi imam membagi pasukannya firqatain, dua kelompok. Wongi piro ae dibagi menjadi dua kelompok. 1 juta ya 500. Oh gak sampai 1 juta wongi muslimi. 1000 ya 1 juta berarti 500 ribu. Kalau orangnya cuma 1000 ya 500 orang. 200 ya 100 orang. Pokoknya intinya dibagi dua dulu. Kelompoknya berapa totalnya dibagi dua. Oh itu separuh dibagi jadi loro berarti wongi. Ya enggak ya. Fa idza qamal imamu li raq'ati dibagi dua. Firqatun yastaqbilunal adwa wa yahrusuna. Satu kelompok menghadap musuh. Sebagaimana tadi dikatakan sholat Dzatur Riqa, musuh tidak berada di kiblat, sehingga kita ketika sholat gak menghadap musuh, gak ketok musuh nih. Maka caranya dibagi dua kelompok, satu kelompok untuk menghadapi musuh, berhadap kepada musuhnya, wayah rusun, dan menjaga orang-orang yang sedang sholat, kelompok satunya yang sedang sholat. Wa firqatun yusalluna ma'ahu raqatal ula. Satu kelompok lagi, kan dua kelompok, satu kelompok menghadap musuh, satu kelompoknya ngapain? Nah, wa firqatun yusalluna ma'ahu raqatal ula. Satu kelompoknya sholat bersama imam satu rakaat. Sholat bersama imam satu rakaat. Fa idza qamal imamu li raq'ati tsaniyah, jika imamnya berdiri li raq'ati tsaniyah, di rakaat kedua, untuk rakaat kedua, nawawul mufaraqata, maka orang yang sholat bersama imam tadi itu niat mufaraqah, wa atamu li anfusihim, dan melanjutkan, menyempurnakan sholatnya. Oh ini sholat apa ini? Sholat subuh. Ya berarti satu rakaat ya. Di rakaat setelah sujud yang kedua untuk berdiri ini dia niat mufaraqah. Kelompok yang mana ini? Kelompok yang sholat bersama imam ya. Niat mufaraqah semuanya dan melanjutkan di situ sholatnya dia. Dan di sini disunahkan tahfif ya, meringankan, sakno kancane ya. Sakno kancane kok. Tahfif meringankan sholatnya, rukuknya gak usah panjang-panjang, i'tidalnya gak usah panjang-panjang, sujudnya dan seterusnya. Kemudian wa yusallimuna tsumma yadhhabuna ila jihadil adwi wa yakhlusuna. Setelah dia mentahfif sholatnya di rakaat yang kedua atau rakaat terakhir dalam sholat subuh, maka dia langsung pergi beranjak ke temannya yang kelompok yang menjaga tadi itu, gantian. Jadi mereka yang sudah menghadap ke musuh gantian, yang sudah sholat tadi satu kelompok tadi datang ke mereka yang jaga tadi, disuruh sholat. Lasa belum meneruskan di sini sholatnya. Di situ tadi disebutkan ketika berdiri rakaat kedua, maka sholat yang bersama imam tadi itu yang pertama niat mufaraqah. Niat mufaraqah di sini ya pemberlakuannya sama seperti bab sholat persis. Dalam artian ketika jamaah dia niat mufaraqahnya itu di mana? Nah, ketika berdiri ya, beranjak setelah bangkit dari sujudnya, atau ketika posisi pas berdiri. Nah, sebagaimana kita tahu dulu ketika syaratnya jamaah itu kita gak boleh mendahului imam 2 rukun. Kita gak boleh mendahului imam 2 rukun. Jadi di sini butuh niat mufaraqah. Niat mufaraqahnya
ketika dia posisi sudah berdiri baru niat mufarokoh rakaat kedua, maka ini hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah sesuai dengan yang ada dalam kitabnya. Adapun ketika dia baru bangkit setelah sujud kedua, bangkit ini langsung dia niat, ini hukumnya jawaz, boleh. Jadi awal boleh niat mufarokoh ya, setelah apa namanya sujud yang kedua, bangkit ini dia niat mufarokoh. Parah apa kelompok tadi, satu kelompok niat mufarokoh sampai berdiri dia lali gak niat mufarokoh, jadi gak tahu sholat kayak gini. Bahaya praktek bingung. Dia waktu berdiri gak niat mufarokoh, dan waktu dalam keadaan berdirinya pun gak niat mufarokoh. Dilok kancane kok moro ruku karepe dhewe misalnya. Bingung deh. Ya apa ini? Ketika ruku wajib hukumnya niat mufarokoh. Apa hukumnya? Wajib niat mufarokoh. Kenapa? Karena dia dianggap mendahului imam satu rukun. Mendahului imam satu rukun hukumnya apa dulu? Haram hukumnya. Makanya hukum niatnya mufarokoh wajib. Wajib dalam artian apakah membatalkan sholat? Tidak, hanya menggugurkan supaya tidak mendapatkan dosa. Jadi dia ketika rukuk tanpa niat mufarokoh hukumnya dosa, dicatat dosa nanti. Nah, ini butuhnya kita belajar. Tinggal waktu ini praktek biar gak bingung. Ketika rukuk ini wajib niat mufarokoh. Adapun misalnya dia sampai tidak kemudian sujud, beranjak sujud, ini dia mendahului dua rukun. Bagaimana kalau seperti itu? Ya batal sholatnya, mendahului imam dua rukun. Ini tentang mufarokoh ya, niat mufarokoh supaya dia bisa menggantikan teman-temannya yang berhadapan dengan musuh. Tsumma ya'til ladzina kanu yakhlusuna fayusalluna mal imam ar-raka'at tsaniyah. Kemudian orang-orang yang menjaga tadi, kelompok yang kedua tadi itu beranjak sholat, mendatangi imam yang masih dalam posisi rakaat kedua atau rakaat terakhir di sholat subuh. Jadi dia datang di rakaat keduanya. Nah, memang di situ keadaan imam sunnahnya itu memanjangkan berdirinya. Apa? Meneng? Tidak. Karena hayatus sholat tidak dianjurkan untuk diam kecuali di 6 keadaan. Apa keadaannya di situ berarti? Yang baca doa yang panjang, membaca surat yang panjang, panjang. Ketika di rakaat yang kedua, kebalikannya. Kalau sholat biasa kan rakaat pertama panjang, rakaat kedua lebih pendek. Kalau ini imamnya di rakaat kedua malah lebih panjang. Untuk apa? Menunggu apa perpindahan tadi itu. Nah, wongnya akeh lah tambah suwe ngenteni ini. Tsumma tutimmu li nafsiha biduni niyatil mufaraqah. Kan tadi kelompok yang kedua mendatangi imam posisi sudah di rakaat kedua atau rakaat terakhir. Berarti kan kalau sholat subuh makmum yang baru datang tadi cuma mendapatkan berapa rakaat? 1 rakaat. Berarti kurang berapa kalau sholat subuh? Kurang 1 lagi. Kurang 1 rakaat. Tsumma tutimmu li nafsiha biduni niyatil mufaraqah. Apa? Di sini bagi yang kelompok yang kedua menyempurnakan. Ketika imam bangkit dari sujudnya yang kedua di rakaat yang kedua alias tasyahud akhir, maka makmum langsung berdiri tanpa niat mufaraqah. Wa yantaziru al imamu fayusallimu bihim. Dan imam menunggu. Ojo ditinggal sakno makmume ya. Wis gak uman takbiratul ihram bersama imam, kari salame ditinggal. Sakno ya. Tunggu sama imam sampai makmum atau apa namanya kelompok yang kedua tadi itu yang ikut di rakaat kedua ikut salam bersama imam. Lah ini ada syarat yang apa namanya yang gak disebutkan di sini. Ada syarat untuk kesahan sholat dhatur riko ini. Apa syaratnya? Al-kufar sama di dalam jumlah dengan muslim. Kufar sama dengan muslim. Orang-orang kafirnya totalnya berapa di situ? 3.000. Berarti muslimnya juga harus 3.000. Roto ibu nek 3.000. 2000 apa?
nominal kecil aja 200, kafirnya 200, maka muslimnya juga harus 200. Loh lah podolaan. Tidak, ini menunjukkan kehebatan orang muslim ini. Tadi caranya bagaimana caranya? Dua bagian. Satu kelompok untuk menjaga, satu kelompok untuk sholat bersama imam. Bihaitsu yakunul muslimun mithlal kuffar fil adat. Syaratnya yaitu muslim jumlahnya sama dengan orang kafirnya. Fa in kanal kufaru mi'aten kanal muslimuna kadzalik. Jika orang kafirnya 200, maka orang muslimnya pun 200. Fa idza shallal imam bi thaifatil ula wa hiya mi'atun tabqa thaifat tsaniyah fi wajhil adu wa hiya mi'atun. Jika imam sholat dengan satu kelompok yang pertama kan 100, berarti ada yang menghadang orang kafir yang jumlahnya 200, berapa orang muslimnya yang menghadang? 100 ikut imam sholat, 100 menghadapi orang kafir yang jumlahnya 200. Wahiyya mi'atun fi muqabalati mi'aten. Orang muslimnya 100 menghadapi dengan 200 orang kafir. Kenapa kok seperti itu? Li'anna kulla wahidin, setiap orang muslim satu, yuqawimu tsnaini wa hakadha, bisa menghadang dua orang kafir. Ini kehebatan orang muslim ya. Jadi orang muslim kalau sudah imannya kuat, satu orang muslim bisa menghadapi dua orang. Makanya dibuat syarat sebagian ulama, syaratnya itu ketika mau sholat dhatur riko, dua kelompok tadi itu harus jumlah orang muslim dan orang kafir itu sama, itu minimal. Hadza syartun li jawazi hadan nau wa li jawazi sholatil usfan wa batnin nakhli. Ini syarat harus sama tadi itu, disyaratkan untuk kebolehan sholat dhatur riko, sholat usfan, sholat batnin nakhl. Karena nanti ada 3 itu memang sholat khauf itu. Syaratnya ini tadi. Ini sebagaimana yang disebutkan oleh Imam Ibnu Qasim. Tapi yang muktamad ya, wal muktamad hadza syartun lisihhah fi sholati usfan. Syarat yang barusan disebutkan itu syarat sah untuk usfan, sholat usfan. Sholat dalam keadaan tidak aman yang bentuknya usfan. Nanti ada sholat usfan itu bagaimana? Wa syartun li sunnah sholatu dzatir riqa wa batun nakhlin. Dan menjadi syarat untuk kesunahan dhatur riqa atau batun nakhlin. Nah, kalau memang kita ingin mendapatkan kesunahan sholat bentuk atau cara dengan dhatur riqa, maka hendaknya kita samakan jumlah kita dengan orang kafir, karena itu menjadi syarat untuk kesunahannya. Kalau nggak podo ya Pak Ustadz, ya berarti nggak mendapatkan kesunahan gitu aja ya, nggak mendapatkan kesunahan gitu aja. Wa hadhil kaifiyatu takunu fi sholati sunaiyah. Cara yang barusan menjadi dua firqah. Satu firqah sholat bersama imam 1 rakaat, firqah yang kedua kelompok yang kedua sholat 1 rakaat juga bersama imam. Itu berlaku di sholat 2 rakaat. Apa sholat 2 rakaat? Ya, sholat subuh atau sholat duhur tapi yang qashar. Nah, karena sholat khauf ini berlaku bagi orang yang hador, tidak bepergian, atau orang yang safar. Sama berlaku ya, ketentuan cara seperti ini berlaku untuk mereka. Amma fi sulasiyah, adapun jika rokaatnya 3 ya Pak, seperti maghrib ya, ada di qashar maghrib juga iso ya. Bagaimana cara sholat dhatur riqonya? Fayusolli bil ula rokaaten, maka dengan kelompok yang pertama sholatnya 2 rakaat. Sholat yang pertama 2 rakaat. Wabitania rokaatan wahidah. Untuk kelompok yang kedua sholat 1 rakaat. Wafirubaiyah, kalau sholatnya yang 4, misalnya dalam keadaan tidak bepergian, sholat isya, sholat duhur, sholat asar misalnya, ya ya fayusalli bikulin minhuma rakaatain. Setiap kelompoknya tadi itu sholatnya 2 rakaat. Nah,
Kama qala sahibu Sofati Zubat, sebagaimana yang disebutkan oleh pengarang Zubat, anwa'uha, macam-macamnya sholat khauf, sholat dalam keadaan tidak aman, salah satu ada 3, fa in yakun aduuna, jika ada musuh kita fi ghairi kiblatin, di selain kiblah, fasun, maka disunahkan takhrusu firqatun, menjaga satu kelompok, wasolaman yaum bil firqati raqatal ula, sholat orang yang menjadi imam dengan kelompok yang pertama, watutim wa kharasat, dan menyempurnakan itu firqah yang pertama, kelompok yang pertama, wa kharasat, dan menjaga, tsumma yusalli raq'ah bil firqatil ukhra, kemudian imam sholat dengan satu rakaat dengan kelompok yang kedua, walau fi jum'ah, walaupun di sholat Jumat, tsumma atamat, kemudian mereka menyempurnakan kelompok yang kedua tadi itu, wabihim yusallim, dan dengan mereka yusallim, bersalam itu imam. Wallahu a'lam. Mungkin ada tambahan dari guru kita Ustaz Hadi atau Ustaz Matsuti, atau mungkin dari para asatid yang hadir, atau mungkin ada pertanyaan, silakan.